Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berdiam sejenak untuk mengkaji dari firman-firman-Nya dan mengambil faedah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan ini alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang kelima di buku Tauhid di Mutun Talibul Ilm yang dikumpulkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Tentunya ini pertemuan ketiga, kita masuk pada bab yang kelima. Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ad-du'a yaitu ajakan untuk bersyahadat kepada la ilaha illallah. Jadi senantiasa seseorang itu ketika dia telah meyakini la ilaha illallah, maka hendaknya dia juga mengajak orang lain untuk berla ilaha illallah. Apalagi ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan perkara ini atas perintah Allah. Maka dari itu dia mengajak sanak keluarganya, orang terdekatnya, dan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Naam, qauluhu ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, yaitu jalan saya mengajak kalian kepada Allah. Jadi ini perhatikan ya. Faedah yang perlu dipetik di sini, perhatikan bahwasanya inilah jalanku, pengakuan. Jadi jangan pernah ada seseorang takut bahwa saya berjalan di atas manhaj ini. Saya berjalan di atas manhajnya para nabi dan para rasul, para sahabat. Banyak orang yang menutupi dirinya, tidak mau ditahu dia bergabung di mana, tidak. Ya, kalau kita bahasakan misalnya ana salafi, saya seorang salaf, ini tidak tercela ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, katakan inilah jalanku. Jalanku, jalan kepada siapa? Dan aku ajak juga kalian kepada jalanku ini, ilallah, kepada Allah. Sebenarnya semua orang berjalan, tidak ada yang tinggal di tempat. Apakah dia berjalan ke depan atau mundur ke belakang? Ada dua. Ya, berjalannya ke jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Dan saya mengajak kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Basirah di sini ilmu. Jadi perhatikan di sini basirah bermakna apa? Ilmu. Diperhatikan juga di situ sabili, ada yanya, jalanku. Ya. Sabili. Nah, kemudian yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik syariatnya, akidahnya maupun segala perkara yang ada dibawa olehnya. Dan perlu diperhatikan juga ad'u ilallah, saya mengajak kalian kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bukan mengajak karena saya sanad keluargamu, enggak, tapi untuk Allah, kepada Allah. Naam. Kemudian kita masuk Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman, bahwasanya Nabi pernah mengutus Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau Mu'az mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab siapa ini? Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab.
falyakum awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaknya engkau Muaz, yang pertama engkau ajak mereka kepadanya syahadatu alla ilaha illallah, yaitu dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wa fi riwayat ila ayyuhidullah, dalam riwayat agar hendaknya dia mentauhidkan Allah. Jadi kalau seseorang berdakwah, awal dakwah yang dia dakwakan faedahnya ini adalah tauhid. Ini perkara yang pokok, bukan mengajak kepada sholat, kepada puasa, kepada haji, kepada umrah, ya, kepada pelajaran-pelajaran tazkiyatun nafs, bukan. Tapi dakwah para nabi dan para rasul, dakwanya para sahabat, awal yang dia dakwakan apa? Tauhid. Ini awal dakwah. Karena apalah guna seseorang berkali-kali berumrah, berhaji, bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi kalau bukan untuk Allah, diterima? Tidak. Ya, maka penting ini. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka telah menaatimu, artinya mereka ingin bersyahadat, ya, maka ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka atas mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Salat apa ini? Salat wajib, salat fardu. Ya, diperhatikan. Jadi pertama, perhatikan cara mengajak seseorang dalam dakwah, perhatikan rukun 5, rukun Islam. Ya, jangan langsung ajarkan kepada mereka muamalah bisnis secara syar'i, bukan. Kalau mau tertib, perhatikan rukun 5, rukun 6. Begitu caranya berdakwah. Ini harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Di antara kefakihan seorang penuntut ilmu ketika dia mengetahui apa yang awal dia untuk ajak darinya, dan bagaimana tertibnya. Perhatikan itu rukun Islam, rukun iman, ihsan. Nah, itu begitu tertibnya mengajak seseorang ke dalam Islam. Jadi kalau dia sudah syahadat, ajak mereka sholat. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum anna Allah iftara 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim fataruddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka menaatimu, sudah bersyahadat, sudah melakukan salat, maka ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakirnya. Apa ini maksudnya? Zakat. Ya. Nanti akan di pelajaran fikih kita dijelaskan zakat apa-apa saja. Baik itu zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat pertanian. 6. Di sini ada semua, ya. Kalau zakat harta, kalau harta seseorang, uang seseorang senilai 85 gram emas. Misalnya kalau sekarang 2 juta 85 berarti 170 juta yang tersimpan selama setahun. Dikeluarkan 2,5%. Kalau dia mau timbangkan ke perak, kalau setara 595. Jadi kalau sekarang harga perak misalnya 10.000, 5.950. Maka dia keluarkan 2,5% untuk dikeluarkan zakatnya kalau tersimpan selama setahun. Perdagangan sama, kalau nilainya sama dengan ukuran emas dan perak ini, ya boleh, tergantung pemiliknya. Dia mau kiaskan kemana, dia mau ukurkan kemana, ke perak atau ke emas. Walaupun Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala lebih memilih ke perak, sama satu baik. Mengapa? Karena itu lebih rahmat bagi para masakin, lebih cepat keluar uangnya daripada 170 juta baru mau zakat. Mending kalau sudah 5 juta lebih, hampir 6 juta zakat dia, supaya lebih cepat diterima oleh orang-orang fakir. Ini. Nah, kemudian kalau mereka sudah mentaati ini, fa in ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka kalau mereka mentaatimu, sudah mau syahadat, sudah melakukan sholat, sudah menegakkan zakat, maka hati-hati kamu terhadap harta-hartanya yang terbaik. Artinya, ya, ini seorang dai. Kalau dia berkenalan, dia mengetahui orang-orang kaya, jangan terlalu tamak kepada hartanya orang-orang kaya.
Apalagi kalau menginginkan harta yang paling mereka cintai, biasanya apa? Kalau seseorang dai terlalu dekat dengan orang-orang kaya, apalagi sampai tamak kepada apa yang dimiliki dari harta-harta yang dimuliakan oleh orang kaya ini, biasanya orang kaya itu menjauh atau mendekat? Menjauh. Kalau dia menjauh gara-gara sikap kita, naudzubillah, mereka menjauh dari dakwah gara-gara sikap kita. Makanya ini adab juga ya seorang dai. Kalau berkenalan dengan orang kaya, perhatikan. Kalau mau cinta orang kaya itu, sehingga kita mudah arahkan, ya bersikap suhudlah terhadap apa yang ada di tangannya. Kemarin kita sudah pelajari di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, udhud fid dunya yuhibbukallah. Bersikap suhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan bersikap suhudlah kamu kepada manusia, manusia akan mencintaimu. Apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendekatkan kepada akhirat. Ini diperhatikan. Ya, jadi begitu juga kalau kita ada kenal orang-orang kaya, orang-orang yang sudah mengenal dakwah, jangan terlalu mencintai harta-harta yang dia sangat ingin muliakan. Wattaqi da'wal masnum. Dan takutlah kamu ya Mu'az terhadap doa orang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya dari doa orang yang terzalimi ini tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Ya, sehingga apa? Doanya mustajab. Ya, jadi hati-hati kalau disolimi orang. Ini doanya mustajab. Walahuma, dan diantara kedua ini yang dikeluarkan ya. Dan juga dikeluarkan dari Sahal bin Sa'ad. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada saat hari Khaybar, la utiyanna ar-raya qadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu. Sesungguhnya saya akan memberikan ini bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini ketika hadis ini, kata Umar, saya tidak pernah menginginkan riasah. Saya tidak pernah menginginkan kedudukan. Para sahabat itu kalau diberikan kedudukan, mereka menjauh. Seperti Umar, mau diberikan kekhalifahan, kepresidenan, dia menjauh. Seperti Abu Bakar, dia menjauh. Seperti Utsman, dia menjauh. Tapi takdir yang menarik mereka. Ya, tapi pada saat ini Nabi katakan, besok saya akan memberikan bendera pada hari Khaybar, yang dimana dia seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaftahullahu ala yadayhi, yang kemudian dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Disebab orang inilah yang Khaybar ini dari tangannya lah akan ditaklukkan. Akhirnya Umar dia angkat-angkat badannya supaya apa? Dia seakan-akan terlihat oleh Nabi, kemudian supaya dia yang diakui oleh Nabi. Bukan karena maunya kedudukan siapa yang diberikan bendera ini, tidak. Tapi Umar, kata Umar, saya menginginkan ini karena pengakuan melalui lisan Nabi bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini yang diinginkan Umar. Ya, kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya mudah. Tapi diakui Allah dan Rasulnya bahwa betul cinta kita, itu yang sulit. Sehingga Umar menginginkan kedudukan ini. Ya, tapi ternyata fabatan nadu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia pada saat itu sampai begadang. Mabit, fabata, begadang. Kalau mabit ya, tinggal bercerita, siapa besok ini dapat ini bendera ya? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Siapa ini kemuliaan besar? Dan dia menjadi yang sebab menaklukkan Khaybar ini. Ya. Sampai mereka bercerita, siapa ini diberi? Falamma asbahu godau ala Rasulillah
Maka ketika sudah datang pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kulluhum yarju ayyutaha. Di setiap orang, di setiap mereka mengharapkan dia yang diberi. Nabi ini datang nih, mau minta kasih ini bendera. Setiap orang apa? Menginginkan pemberian bendera itu. Kenapa? Karena pengakuan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini bukan karena menginginkan kedudukan itu. Faqal aina Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi mengatakan, mana Ali? Ya, faqil huwa yashtaki ainah. Maka dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Ali ya terdapat penyakit pada matanya. Fa arsalu ilai fa utiya bihi fa sabaqa fi aini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiring kepada Ali. Pergi dulu di Ali, panggil ke sini, datangkan ke sini. Maka Ali didatangkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi apa? Mata Ali. Ya. Pada alahu, maka Nabi setelah itu berdoa untuknya. Fabara'a hatta ka'allam yakum bihi wajah. Maka Allah pun mengangkat penyakit di matanya, ini sakit matanya, sampai-sampai seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi penyakit. Ya. Jadi misalnya kalau dia misalnya terkena panah, sakit matanya, ya, tapi diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditiup, kemudian didoakan oleh Nabi, langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah ada penyakit. Jadi tidak ada bekas. Wada'alahu. Kemudian fa'atahu rayah. Kemudian Ali diberikan apa? Bendera. Wa qala umfud ala rizqika hatta tanzil bisahatihim. Maka tenanglah sampai kamu betul-betul turun bisahatihim, di saham-saham mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaih. Kabarkan kepada mereka penduduk Khaybar apa yang wajib atas mereka min haqqillahi ta'ala fi, dari hak Allah atas mereka. Apa itu? Hak Allah atas seorang hamba, mentauhidkannya. Kemarin ya, haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'alal Allah ini. Jadi kabarkan kepada mereka tentang hak Allah atas mereka, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah wahai Ali, engkau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, ya, seorang lelaki mendapatkan hidayah disebab engkau, itu lebih baik daripada seseorang bersedekah dengan unta merah. Kalau sekarang ini unta merah kurang lebih 2 miliar. Ya. Jadi seandainya sebab engkau orang masuk Islam, karena yang Khaybar ini orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, ya, satu kampung ini. Jadi Ali walaupun seorang yang miskin, tapi dia kaya di akhirat. Kenapa? Karena kebaikan ini salah satunya. Banyak sekali, ya, dari yang beliau sebab tangannya sehingga masuk Islam. Qauluhu yadukuna ay yahuduna. Naam. Jadi pelajaran bisa dipetik di sini. Apa-apa? Satu. Pelajaran bisa dipetik. Mengakui jalan. Jangan malu terhadap jalan. Kita menganggap, apa kau anu? Mazhab apa kau? Kau di mana kelompok? Bilang, saya kelompoknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengakui bahwa Nabi adalah Rasul, jalan kita menuju kepada Allah, jangan malu terhadapnya. Ya, ada orang kalau sudah berjenggot naik isbal, diejek sama teman reuniannya, ngapa itu banjir kicois, ngapa jalan naik dari tua yang enggak malu-malu nih. Tidak, katakan ini adalah jalanku, ini jalannya sunnah Nabi ini. Ya, kalau
Orang aja ini perintah Allah ini. Ya, jadi kita itu bergaya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Bertindak, berakhlak, berperilaku karena ini, bukan karena lain. Walaupun manusia mencelanya. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, pelajaran bisa dipetik. Dakwah para nabi dan rasul pertama adalah tauhid. Dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid. Kemudian yang lain, ya, pertama dakwah tauhid. Apalagi? Kemudian sholat. Kemudian zakat. Kemudian, ya, di sini juga pelajaran bisa dipetik bahwa berdakwah itu harus berapa? Bertahap. Ya. Jangan dakwah tidak bertahap. Ya, makanya kita di sini setelah menghafal Al-Quran itu ini diajarkan pelajaran tauhid. Dakwah itu bertahap. Naam. Kemudian pelajaran apa lagi? Tentang orang kaya paling penting ini. Adab seorang dai terhadap orang kaya, zuhud terhadap hartanya. Ajar saja mereka. Perlihatkan mereka kepada kebaikan. Ini Bapak Haji misalnya, ada ini program begini, mau ki? Mau, kirim. Ya. Kalau misalnya kurang bagus diajak, mungkin boleh begini. Kalau mereka mau, alhamdulillah bi ni'matil musal. Kalau tidak, ya, jangan kita celah. Ya, karena kita tidak tahu. Orang yang memiliki banyak harta bisa jadi juga banyak apa? Banyak yang dia apa? Tanggung di dalamnya. Nah, ini. Dan hakikat harta dicintai atau tidak? Dicintai. Dan kalau seseorang terlalu mengingkang apa yang dicintai oleh orang lain, biasa lahir kebencian. Ini. Makanya jangan suka meminta-minta. Dan meminta ini, orang yang suka meminta akan datang ke hari kiamat dengan separuh aja. Ya, kecuali kalau kita meminta bukan untuk diri kita, untuk dakwah misalnya kita ajak mereka, itu tidak masalah. Ya, kecuali kalau orang meminta untuk kekayaan dirinya pribadi, naudzubillah. Jangan. Nah, kemudian pelajaran yang bisa dipetik. Hendaknya kita memiliki sifat takut dari doa orang terzalimi. Kenapa? Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah pada doanya. Artinya doanya mustajab. Pelajaran yang bisa dipetik lagi. Ditulis ini ya, faedah-faedah bab. Minimal antum tulis di bukunya antum. Tidak banyak, faedah bab saja. Nanti kemudian hari kalau ada hartanya antum, beli bukunya, simpan ini bukunya antum, faedah-faedah bab. Apa lagi yang bisa dipetik tentang kisah Ali? Tentang kisah masalah bendera. Kita yang berpikir sendiri. Fadal. Bahwasanya Ali radhiyallahu an adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Cintanya jujur, cintanya benar dan dibenarkan. Ini. Kemudian di sini juga pelajaran kemuliaan Ali bin Abi Thalib, kemuliaan baginya. Kalau mencintai mudah, mengaku cinta mudah, tapi diakui cintanya itu yang sulit. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik lagi tentang kisah ini. Masalahnya Umar. Coba digali. Umar tidak pernah memikir kedudukan kecuali pada saat. Umar radhiyallahu an tidak pernah meminta kedudukan kecuali ini. Kenapa? Karena kedudukan ini untuk akhirat, bukan kedudukan untuk dunia. Jadi kedudukan yang dicela adalah kedudukan hanya perkara dunia. Tapi kalau kedudukan untuk wasilah ke akhirat, itu terpuji.
Ya, jadi segala itulah tadi apa? Ini berarti menunjukkan Umar tidak zuhud atau zuhud? Zuhud. Umar orang yang paling zuhud. Bayangkan kalau Umar memiliki cuma dua pakaian. Dua bajunya. Baju yang dia pakai untuk di musim dingin dan baju yang dia pakai di musim panas. Bayangkan. Kalau zuhudnya Umar. Kita berapa baju tak? Ada 10, ada 20. Umar orang zuhud, tidak ada yang bersamaan dengan itu apa? Beliau mengingkang ini bukan karena tamak, tapi karena apa? Karena itu pengakuan untuk negeri akhiratnya. Nah, kemudian pelajaran bisa dipetik apa lagi? Masalah perobatan. Doakan Nabi. Apa pelajaran lain? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sakitnya Ali bin Abi Thalib diludahi, ditiup matanya, didoakan oleh Nabi biiznillah menjadi sembuh. Yang coba-coba kita, yang sampai ada orang sakit matanya kau pergi ludahi, gak apa tambah parah aja. Ya. Karena ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kau saudara sini doakan. Mustajab doa boleh didoakan tapi jangan ludahi ya. Sampai kata membengkak matanya orang ngelendek ternyata beracun ini udahnya itu. Nah, pelajaran lagi yang bisa dipetik tentang hidayah, tentang dakwah, keutamaan dakwah. Nah, bahwasanya seseorang menjadi sebab hidayah orang lain masuk ke dalam Islam itu lebih baik daripada bersedekah dengan unta merah. Berapa tadi harganya unta merah? 2 miliar. Ini unta merah kendaraan terbaik yang dimiliki oleh orang Arab. Kalau kita sekarang ya kayak mobil Ferrari lah. Kalau kita di kota-kota ya Ferrari, Alphard, ya. Kemudian mobil-mobil yang begitulah. Nah, ini tentang pentingnya ini belajar. Ya, kita tidak tahu berapa banyak sudah yang masuk dalam Islam. Ya, coba lihat Dr. Zakir Naik, coba lihat Ustaz Zulkarnain, coba lihat. Banyak sekali. Sekarang ini dakwah sunnah bahkan sudah sampai ke Jepang. Sudah ada lagi bahkan dibangun masjid. Di Amerika sekarang Masya Allah sekarang sudah 51% kaum muslimin. Itu semuanya itu dakwah. Nah, kemudian kita masuk di bab setelahnya tafsirut tauhid. Tafsir tauhid. Wa syahadatu alla ilaha illallah, dan persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita percepat sedikit. Wa qaulullahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, tapi mereka membuat wasilah, perumpamaan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka lebih dekat? Ya, ini yang dimaksudkan di sini, yang diinginkan adalah seseorang hendaknya memperhatikan, ya, kalau dia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan, tidak menjadikan apa? Ada perantara-perantara untuk mendekat kepada Allah. Ya, karena wasilah itu adalah asy-syai' alladzi yuzalahum ilallah. Sesuatu yang menjadikan seseorang tersambung dengan Allah, yakni yatlubu ma yakunu wasilah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab. Maka dari kaidan yarju rahmatah wa yakhafu adzabah. Entah dia mengharap rahmatnya atau takut kepada azabnya. Di sini. Naam. Kemudian qaulu ta'ala wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya, siapa namanya bapaknya kemarin? Azar. Tapi ucapan namanya ini terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan Azar itu nama bapak Nabi Ibrahim alaihi salam.
Ini ilmu tambahan ya. Kalau kemarin saya katakan bapak. Ya, itu yang lebih dikuatkan. Tapi seorang penuntut ilmu caranya begitu. Belajarnya bertahap. Sekarang, Adzar ini ada yang mengatakan nama sembahannya. Itu Adzar. Ya, jadi ada yang mengatakan itu nama bapaknya, ada yang mengatakan itu nama sembahan yang terbesarnya Adzar. Nah, tapi karena dia pembuatnya maka dia dinisbatkan padanya. Itu. Nah, nanti lagi ada perselisihan yang lain lagi. Kemudian qala ta'ala wa qaumi, dan begitu pula kepada kaumnya. Jadi dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Di mana kaumnya ini? Babilonia. Naam. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali siapa yang fatarani, yaitu Allah, kecuali kepada apa yang yang menguasaiku, yaitu Allah. Saya tidak berlepas diri kepadanya, saya menyembah hanya kepadanya. Wa qaulu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang ahli kitab mengambil dari pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, sebagai apa? Arbaban, Tuhan-Tuhan. Min dunillah, selain daripada Allah. Sekarang bagaimana maksudnya, kenapa orang Yahudi mengambil para rahib mereka sebagai Tuhan? Tuhan, sifat Tuhan adalah ditaati. Karena sifat Tuhan adalah ditaati, memerintah, dilakukan perintahnya. Sekarang orang Yahudi dan Nasrani diperintahkan sesuatu oleh pendeta dan rahib mereka. Perintahkan, ini halal, ini haram, ini lakukan, ini tinggalkan. Dia taati? Dia taati. Maka ketaatannya itulah yang dinilai mereka menuhankan mereka. Karena siapa yang menaati sesuatu, maka dia dipertuhankan oleh sesuatu itu. Ya, ini diperhatikan. Jadi karena ketaatannya mereka, apa yang dihalalkan oleh pendeta dan rahib mereka, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh pendeta dan rahib mereka, dia haramkan, walaupun Allah halalkan. Ya, sehingga mereka dinilai sebagai mempertuhankan pendeta dan rahib mereka. Misalnya tentang babi. Babi diharamkan atas mereka oleh Allah? Diharamkan, tapi mereka para pendeta dan rahib menghalalkan. Mereka halalkan. Riba. Orang Yahudi ini di antara keyakinan di kitab mereka, riba itu haram bagi sesama Yahudi, tapi halal bagi selain Yahudi. Makanya itu kalau bank, itu bank cabang dengan cabang yang lain, bank pusat dengan pusat yang lain. Itu kalau mereka saling utang piutang, misalnya BCA, utang ke BRI, utang ke BNI, tidak ada bunga, pasti. Kenapa? Karena sama-sama sih. Itu keyakinan mereka, tidak boleh bagi mereka saling bunga membunga. Ya, yang mereka tutupi hanyalah apa? Inflasi. Atau biasanya apa? Kalau memang dari pusat, dari BI, dari Bank Indonesia, barulah mereka bayar itu tadi. Dari keluaran susut-susut dari uang inflasi yang mereka ini. Tapi kalau dibilang bunga, tidak. Yang boleh itu selain daripada sesama mereka. Itu keyakinannya mereka. Riba diharamkan oleh Allah? Diharamkan. Tapi mereka halalkan kepada orang lain, haramkan sesama mereka atas perintah dan petunjuk siapa? Rahib dan pendeta mereka. Maka mereka dinilai sebagai orang yang mempertuhankan apa? Pendeta dan rahib mereka. Nah, itulah yang Allah kabarkan. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Karena mereka menaatinya. Menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang dia diharamkannya. Padahal Allah tidak demikian. Allah menyelisih mereka. Naam. Wa qalu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil sembahan-sembahan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Bahkan ayat ini kalau kita sambung, mereka lagi bahkan asyaddu hubban lillah. Cintanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Ini kalau kita lanjut ayatnya. Naam. Jadi apa yang bisa dipetik di sini? Yang pertama dulu, bahwasanya menjadikan wasilah kepada Allah misalnya. Dia jadikan wasilah Nabi Isa alaihi salam, saya menyembah Isa. Kenapa? Sebagai kedekatan saya kepada Allah, boleh? Menjadikan malaikat sebagai perantara kedekatan kepada Allah, boleh? Tidak boleh. Harus orang iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, tidak melalui perantara. Ya. Allah tidak ingin diibadahi melalui perantara, melalui kambing kah, melalui patung kah, melalui matahari kah, melalui wali kah, melalui para nabi kah, melalui tidak boleh. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa dipetik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya ini terpenting ini. Ya. Bahkan walaupun bapaknya, keluarga dekatnya. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani apa? Menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan disebabkan mereka menaati perintah dan larangannya. Nah, kemudian di antara manusia ada yang mengambil sembahan selain Allah, mereka mencintainya lebih daripada mencintai Allah. Ini. Makanya pernah Umar radhiyallahu an, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Ya. Tapi lebih daripada apa? Diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ya Umar." Belum ya Umar. Kalau kamu mencintaiku sedangkan kamu juga mencintai, tidak cintamu lebih tinggi daripada kepada dirimu dibanding kepada saya, belum. Kalau begitu, saya mencintaimu lebih dari diriku, baru ya Umar. Ya. Jadi seseorang tidak bisa lebih cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi, ya, walaupun kepada dirinya sendiri. Harus cinta seseorang kepada Allah dan Rasul apa? Yang tertinggi, yang terpuncak, ya, dibandingkan diri sendiri, keluarga, harta, jabatan dan sebagainya. Nah, hadis yang terakhir dalam Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah." Barang siapa yang mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, jadi ilah al-ma'bud, ya. Jadi jangan bilang tidak ada Tuhan selain tidak. Jadi ilah dimaknai tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ya, ini sembahan, kata ilah al-ma'bud. Maknanya dari segi bahasa dari orang-orang. Dan dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Haruma maluhu wa damuh, maka haram harta dan darahnya. Wa hisabu Allah, dan hisabnya kepada Allah. Kemudian inilah yang bisa kita berikan inti pelajaran juga di sini, bahwasanya orang yang sudah bersyahadat haram harta dan darahnya, artinya tidak boleh diperangi. Kita juga sudah jelaskan ini di hadis arba'in apa? Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha. Kita juga sudah kisahkan kisahnya Khalid bin Walid. Apakah dia langsung perangi atau ajak dulu mereka masuk Islam? Ajak dulu, aslim taslam. Masuk ke dalam Islam kamu akan selamat. Masuk ke dalam Islam tidak ada peperangan. Ini. Ya, ini. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.